Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas The Beast Part 6. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung saja mulai war antar squadnya. Pertarungan dibuka dengan Bin yang melontarkan sebuah tendangan ke arah Hyun Song sambil mengapung di udara. Hyun Song di sana masih bisa menghindari serangan itu dan dia mencoba untuk menyerang balik. Namun Bin juga bisa menghindarinya. Secara bergantian mereka terus-menerus saling menghindar dan juga saling menyerang. Namun pada akhirnya Hyun Song sudah cukup kesal terus menghindari serangan milik Bin dan dia lebih memilih serangan itu dengan tangannya sendiri. Tapi Hyun Song sedikit kesulitan karena ternyata kekuatan Bin menurutnya lebih besar dibandingkan dengan tua bangka yang pernah dia lawan. Kemudian setelah itu Bin langsung melindungi wajahnya agar tak terkena pukulan kuat Hyun Song walaupun dirinya harus terdorong akibat dari pukulan tersebut. Namun pukulan itu masih sangat kuat dan di sana Bin berpikir kalau akan sangat berbahaya jika dia terus terkena pukulan Hyun Song dari jarak dekat. Tapi Hyun Song belum selesai, dia tak ingin memberikan nafas kepada Bin dengan memegangi kaki Bin kembali sebelum dia terdorong cukup jauh. Lalu Hyun Song dengan seluruh kekuatannya memutar Bin di udara sampai Bin tak bisa bereaksi sedikit pun karena tubuhnya terompang-ambing di udara. Hyun Song menahan tubuh milik Bin dengan segenap kekuatan sambil mengeraskan giginya untuk mempertahankan posisi yang saat ini sedang menguntungkan untuknya. Kemudian akhirnya Hyun Song membantingkan Bin ke bebatuan hingga tengkoraknya hancur akibat hantaman keras di wajahnya. Darah Bin bercucuran keluar dari wajahnya dan di sana ia tak menyangka kalau kekuatan dan kecepatan Hyun Song lebih kuat dibanding semua manusia yang pernah ia hadapi. Namun justru karena itulah Bin merasa senang. Di sana dia mulai tersenyum karena Hyun Song memiliki semua kemampuan untuk melawannya hingga bisa melebihi ekspektasinya. Setelah itu Bin langsung bertumpu pada tanah dengan tangannya dan melontarkan tendangan kuat tepat pada bebenguk Hyun Song. Hyun Song terpental jauh akibat dari tendangan kuat yang ia terima, tapi dia masih bisa menangani hal itu dengan memegangi tanah untuk menahan dorongan dari serangan tersebut. Saat itu Bin berkata sambil tertawa, "Tak usah buru-buru. Kita masih memiliki waktu yang cukup banyak. Malam belum berakhir dan kita bisa bersenang-senang sampai matahari terbit." Hyun Song tak ingin menghiraukan kata-kata itu dan dia menjawab perkataan itu dengan berkata, "Bersenang-senang katamu, jangan bercanda dan tutup saja matamu sialan. Kejahatan yang telah kau lakukan pada semua orang takkan pernah bisa dimaafkan. Aku pasti akan membunuhmu walau harus mengorbankan nyawaku." Tapi di sana Bin malah semakin merasa senang setelah mendengar perkataan Hyun Song. Lalu dia berkata, "Teruslah kesal, lebih marah lagi. Akan sangat menyenangkan saat aku membuatmu putus asa dan merubah ekspresi wajah yang terbakar oleh amarah milikmu." Di waktu yang bersamaan, Kayong dan Hana masih terus bertempur dengan Hana yang pertama kali menyerang menggunakan cacing yang dia keluarkan dari jarak jauh. Dengan kecepatan kilat, Kayong dengan mudah menebas semua cacing-cacing itu tanpa ragu. Tapi walaupun dia telah menebasnya, cacing itu terus-menerus beregenerasi kembali dan tumbuh melalui bagian yang terpotong oleh Kayong. Kayong lumayan merasa kesal karena serangan milik Hana menurutnya tidak terlalu kuat, namun sangat merepotkan karena dia harus mendekati Hana untuk mengalahkannya. Kayong berusaha melompat untuk mendekati Hana dan terus menebas semua cacing yang menghalanginya sambil berkata, "Apa menurutmu menyerang dari jarak jauh sambil santai begitu bisa disebut pertarungan? Mendekatlah sialan, akan kutunjukkan pertarungan yang sesungguhnya." Tapi dengan santainya Hana di sana berkata, "Wow, kau terlalu arogan. Tingkah laku dan cara bicaramu itu sama sekali tidak anggun. Padahal kalau kau lebih sabar, kau pasti lebih cantik. Misalnya kita bisa memotong tubuh itu agar kau bisa diam, kan?" Tiba-tiba sebuah monster besar yang berada di bawah kendali Hana menyerang ke arah Kayong dari dalam sebuah gedung tanpa bisa disadari olehnya. Kayong tak bisa memprediksi hal itu. Tubuhnya mulai terikat karena dia tak mengira akan ada seekor monster yang tiba-tiba menerjang ke arahnya dari dalam sebuah gedung. Hana berhasil menangkap dan mengikat Kayong di udara. Kemudian dia berkata sambil tersenyum gembira, "Akan ku coba memotong seluruh tubuhmu dan menyisakan kepala dan tubuhmu saja. Lalu setelah itu aku akan mengubahmu menjadi sebuah boneka yang imut lalu memajangnya di kamarku." Kayong berada dalam situasi yang genting. Seekor monster akan memakannya dan dia tak bisa melepaskan diri dari ikatan itu karena kekuatan ototnya jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Hyun Song. Saat monster itu membuka mulutnya lebar-lebar untuk memangsa, Kayong sedikit mengharapkan adanya pertolongan. Namun tiba-tiba Kayong menusuk kepala monster itu dengan pedangnya. Lalu dia terjun sambil membelah monster itu hingga menjadi dua bagian. Setelah ditempatkan dalam kondisi genting seperti itu, Kayong bukan menjadi lemah dan putus asa. Malahan dia menjadi semakin ganas saat dia berkata, "Ayolah,
kirim cacing-cacing itu ratusan atau bahkan ribuan kali. Karena aku akan memotong semuanya dan menggorok lehermu saat kau berada dalam jangkauanku. Sementara itu dua orang pemimpin yang sama-sama mengandalkan kekuatan otot mereka yang luar biasa sedang beradu kekuatan dahsyat yang bisa menghempaskan seluruh area di sekitar mereka hanya dengan hentakan otot-otot mereka yang beradu. John terlihat sangat menikmati hal itu dan di sana ia berkata, "Kalian cukup solid, kau memimpin mereka bukan? Apa kau pikir kau telah melatih bawahanmu dengan baik?" Chanwo menanggapinya dengan berkata, "Mereka bukanlah bawahanku, aku sudah menganggap mereka sebagai keluargaku sendiri." Lalu dengan wajah yang serius Chanwo bertanya, "Bajingan sepertimu yang biasanya bersembunyi di dalam kegelapan, kenapa sekarang kau mengejar Hyun Song?" Dengan santainya John menjawab, "Apa kau sungguh bertanya seperti itu padaku? Tentu saja aku tak akan memberitahumu dengan mudah, dasar bodoh. Jika kau adalah seorang pria, gunakanlah kekuatanmu sendiri untuk mencari tamunya, sialan." Seketika John langsung menerjang dan melontarkan pukulan kuat ke arah Chanwo setelah dia menguatkan otot-ototnya hingga Chanwo terpental jauh menahan serangan itu. Chanwo sedikit kewalahan saat menahan serangan kuat yang ia terima. Dia belum terlalu siap sedangkan John menerjangnya dalam sekejap. Walau Chanwo sudah terpental, tapi John tak ingin memberinya nafas. Dia terbang ke arah Chanwo dengan kecepatan yang luar biasa, namun Chanwo untuknya bisa mengimbangi serangan itu. Secara terus-menerus mereka berdua saling melontarkan serangan sambil bergantian menghindari serangan-serangan yang mengarah pada mereka. Chanwo sedikit kesusahan menahan serangan dengan bobot berat yang dilontarkan oleh John, padahal John sendiri terlihat sangat menikmati hal itu. Mereka terus-terusan menyerang dan menghindar secara bergantian, walau mereka berpindah tempat dengan kecepatan yang tak bisa diikuti oleh manusia biasa. Kemudian sampai di titik terakhir di mana Chanwo sudah memposisikan batangan yang dipegangnya untuk beradu kekuatan dengan tinju milik John. John tertawa keras saat dia akan beradu kekuatan karena menurutnya hal itu sangat menyenangkan, mengingat dirinya yang percaya diri bahwa kekuatan ototnya lebih kuat dibanding Chanwo. Tapi ternyata tinjunya itu tak bisa menjangkau Chanwo dan tengkoraknya malah hancur saat menerima hantaman dari batangan yang dilontarkan oleh Chanwo. Namun Chanwo masih tak ingin memberikannya ampun. Dengan amarah yang ada di wajahnya, dia terus-menerus menghantamkan batangannya pada John yang tak bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatannya karena telah lemas saat tengkoraknya berhasil terkena serangan untuk pertama kalinya. Pada akhirnya Chanwo mengakhiri serangan bertubi-tubi yang ia lancarkan dengan sebuah hantaman keras yang menyebabkan John terpental jauh ke udara. Tapi walaupun begitu, John sama sekali belum tumbang. Sambil bertumpu pada tangannya, ia berkata, "Kurasa gelar pemimpinmu itu bukan hanya sebutan belaka. Tingkat kemampuan bertarung dari tubuh manusiamu itu sangat kuat. Bahkan sampai aku hampir memberimu pujian." John membuka bajunya sendiri dan memperlihatkan otot kuatnya sambil berkata, "Sepertinya sekarang aku harus sedikit menunjukkan keseriusanku untuk melawanmu. Kemampuan yang kudapatkan dari pertarungan yang selama ini telah aku lewati, aku akan melepaskannya. Dan akan kutunjukkan tari mengerikan milikku yang sebenarnya." Di sisi lain pertempuran masih berlanjut. Hyun Song menyerang habis-habisan kepada Bin seolah dia memang benar meluapkan seluruh amarahnya. Sedangkan Bin di sana tak bisa menghindari serangan Hyun Song. Tulangnya masih patah satu persatu dan dia terpaksa menerima semua serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Hyun Song sangat mendominasi pertarungan itu. Dia kembali mengeraskan kepalan tangannya dan memusatkan semua tenaganya lalu melancarkan sebuah pukulan uppercut gila yang sangat mematikan hingga membuat organ di dalam tubuh Bin ikut hancur bersama dengan dirinya yang melayang ke udara setelah terkena pukulan tersebut. Tapi Hyun Song tak sedikit pun ingin mengampuninya. Dia melompat mengikuti tubuh Bin yang terbang di udara lalu menendang tengkoraknya dengan keras walau Bin sudah kehilangan setengah dari kesadarannya. Setelah itu Hyun Song kembali menumbuhkan Beast Fang untuk menghabisi Bin yang sedang berada dalam situasi yang sangat genting di ambang kekalahannya. Bin mulai merasakan adanya rasa takut di dalam dirinya saat Hyun Song menerjang ke arahnya untuk menebasnya dengan Beast Fang. Tapi garis-garis tulang di antara daging di tubuhnya mengerang kesakitan dan perasaan ingin kabur yang dirasakannya itu seolah menjadi sebuah booster untuk menambah kekuatannya di saat-saat genting. Ada sesuatu yang mulai tumbuh dari tubuh Bin. Seketika wajah tampan yang dimiliki olehnya berubah menjadi sebuah monster encer yang sangat mengerikan. Bebatuan yang ada di sana hancur akibat benturan dari serangan Hyun Song yang diarahkan kepada Bin. Namun ternyata serangan itu sama sekali tak mengenai apapun, padahal dia sudah bergerak dengan sangat cepat untuk menghabisi Bin. Hyun Song sangat kebingungan. Dia berpikir kalau harusnya Bin tak akan bisa menghindari serangannya dalam keadaan dirinya yang sudah terpojok. Terlebih Hyun Song sangat yakin kalau dia sudah menargetkan jantung milik Bin. Tapi tiba-tiba saja Bin seolah menghilang dari tempat itu dan Hyun Song tak bisa menemukannya dimanapun. Tapi kemudian Hyun Song terkejut saat dia mendengar suara yang entah dari mana asalnya berkata, "Darah debis dalam dirimu itu sangat kuat. Kekuatan, kecepatan, dan bahkan kemampuan untuk regenerasi. Kau memiliki itu semua." Hyun Song memeriksa area di sekitarnya untuk menemukan sumber asal dari suara yang didengarnya tersebut. Namun dia masih belum bisa menemukannya dan suara itu malah terus berkata, "Walaupun kau memiliki itu semua, tapi saat ini kau hanyalah seorang manusia dengan tubuh The Beast.
Ingat ini di saat-saat terakhirmu. Taring Beast Fang selalu menginginkan darah agar bisa berubah menjadi apa saja. Ternyata selama ini Bin berada tepat di belakang Hyun Sung, dan dia berubah menjadi seekor monster yang mengerikan karena penampakannya sangat tidak beraturan. Hyun Sung sama sekali tak menyangka hal itu. Dia mencoba untuk melihat ke belakangnya. Namun saat dia menoleh ke belakang, tiba-tiba wajah dan seluruh tubuhnya tertusuk oleh Beast Fang milik Bin yang sangat tajam hingga banyak sekali darah yang keluar dari tubuh Hyun Sung. Di sisi lain, Kayong juga sudah mulai kelelahan. Selama ini dia terus-terusan memotong cacing-cacing tak terbatas yang dikendalikan oleh Hana untuk menyerangnya dari jarak jauh. Para cacing menjijikan itu sangat merepotkan, karena berapa kali pun Kayong memotong mereka, makhluk itu malah akan terus bermunculan sampai Kayong tak bisa memikirkan cara untuk mendekati dan menebas orang yang mengendalikannya. Namun di samping itu, Hana mulai merasakan efek samping dari penggunaan kemampuannya. Dengan terus-menerus mengeluarkan cacing yang selalu beregenerasi itu, energi Hana pun ikut terkuras sangat banyak. Dia berpikir jika saja dirinya terus menjauh, dia pastinya akan aman. Namun dia tak akan pernah bisa membunuh Kayong. Karena hal itulah, Hana merencanakan sesuatu yang gila dengan niat untuk menghabisi Kayong. Kemudian sebuah monster yang sangat besar mulai muncul setelah Hana mengaktifkan kekuatannya. Monster besar itu tiba-tiba meledak setelah Hana mengalirkan energi kepada semua organ yang ada dalam monster besar itu keluar. Kayong sedikit terkejut setelah melihat hal itu. Dari dalam monster tersebut keluar sebuah kaki monster lain yang dipenuhi oleh darah. Ternyata Hana di sana mengeluarkan lebih banyak zombie yang lebih kuat dibanding cacing yang sebelumnya dia pakai lewat skill The Beast spesial miliknya. Sambil tersenyum menyeringai, Hana berkata, "Aku sangat suka manusia. Mereka sangat lemah dan mudah takut. Tapi baru kali ini aku bertemu dengan orang sepertimu. Aku pasti akan menjadikanmu boneka favoritku." Saat mendengar hal itu, wajah Kayong berubah karena dia tak menyangka kalau Hana benar-benar serius berkata seperti itu. Lalu di sana dia bercanda dengan meminta agar Hana lebih baik memilih dua orang temannya untuk dijadikan boneka dibanding memilih dirinya. Tapi di sana Hana malah tertawa dan dia berkata, "Tidak akan. Tidak mungkin aku membiarkanmu pergi. Kau tak perlu khawatir, prosesnya tak akan lama kok. Biarkan aku menjadikanmu sebagai bonekaku." Dalam sekejap, para zombie dan cacing-cacing milik Hana langsung mengerumuni Kayong sampai dia di sana semakin kerepotan karena saat ini lebih banyak monster yang menyergapnya. Di waktu yang bersamaan, John mendaratkan sebuah tendangan keras kepada Chanwo dan menekannya hingga tanah yang ada di sekitar area itu menjadi hancur. Chanwo menahan serangan itu walau dia sebenarnya sudah hampir kewalahan karena tendangan dari John itu terasa sangat berat setelah dia menjadi lebih kuat karena kekuatannya meningkat. Dengan susah payah, Chanwo memaksakan dirinya untuk menghempaskan kaki milik John yang ada di atasnya. Lalu dia berteriak sambil menghantamkan batangan yang dipegangnya tepat ke arah tengkorak milik John. Namun hantaman itu sama sekali tak berpengaruh kepada John karena dia sekarang telah berubah menjadi monster bisi yang semakin menyeramkan. Dengan mata merah mencoloknya, John di sana berkata, "Aku sadar setelah aku mendapatkan tubuh ini, satu-satunya hal yang kukuasai adalah memukul, menghancurkan, dan membunuh makhluk lain." John langsung menyingkirkan Chanwo yang ada di hadapannya dengan menggunakan sebelah kakinya. Tapi itu pun belum cukup. Dia kembali melancarkan serangan dahsyat yang membuat Chanwo terlempar sangat jauh hingga terbentur ke atas gedung. Chanwo sangat kesakitan, banyak darah yang keluar dari tubuhnya setelah dia menerima serangan telak dari John. Chanwo tahu kalau tulang rusuk miliknya sekarang pasti sudah hancur, namun di sana dia masih berusaha mencari cara untuk mengalahkan John dengan mengira kalau mungkin saja kekuatan John yang sebenarnya adalah peningkatan kekuatan tubuh secara drastis. Namun tiba-tiba John kembali menyerang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa sampai Chanwo sangat bersusah payah untuk menghindari serangan itu. Tapi John tak ingin membiarkan Chanwo lolos. Saat dia tahu kalau Chanwo menghindar, dia dengan cepat langsung melancarkan tendangan kuat pada tengkorak Chanwo dan membantingkan kepalanya ke atas tanah yang dipenuhi bebatuan sampai kepala Chanwo remuk dan mengeluarkan banyak darah. Chanwo sudah mulai kehilangan kesadarannya karena terlalu banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Namun saat itu John langsung kembali mencengkram wajah Chanwo dengan telapak tangannya lalu menggusur dan membenturkannya pada gedung-gedung yang ada di sana yang pada akhirnya John menghajar Chanwo habis-habisan tanpa sedikit pun ampunan. Masih belum berakhir sampai di sana, John terlihat sangat menikmati hal itu. Dia kemudian membanting dan melemparkan Chanwo dengan seluruh tenaganya hingga Chanwo terpontang-panting menjauh dari tempat asalnya. Setelah mengajar Chanwo habis-habisan tanpa mendapat serangan balasan, John di sana sedikit merasa kecewa dan dia bergumam, jadi ini batasannya. Kukira dia sudah menunjukkan yang terbaik, tapi pada akhirnya hanya segitulah kemampuan manusia. Padahal aku sedikit berharap pada si pemimpin itu. Tapi ketika dia melawanku, dia bahkan tak bisa bergerak lagi. Namun kemudian John di sana mulai sedikit merasa kagum karena Chanwo ternyata bangkit kembali dan dia belum mati walau dengan tubuh lemah sebagai manusia. John di sana sedikit penasaran dan dia bertanya, "Kenapa kau masih ingin melawanku? Padahal jika kau pergi sekarang kau mungkin masih bisa hidup. Apa kau tak merasa takut? Atau kau malah memang ingin mati?" Sambil merobek bajunya, Chanwo menjawab, "Kabur. Jangan bercanda. Jika
jika aku menginginkan hal itu aku tak akan pernah masuk ke dalam organisasi ini. Bukannya aku takut atau aku ingin mati. Ini hanya saja karena aku tidak bisa mati sialan. Aku punya banyak terlalu dosa di tanganku. Sementara itu di sisi lain Hyun Song sudah terlalu banyak mengeluarkan darah setelah ditusuk oleh Beast Fang milik Bien. Dia merasa pusing dan mulai sempoyongan. Paru-paru dan matanya sudah terluka parah dan sebagian besar organ dalamnya terluka hanya dalam beberapa detik saja. Tapi di sana Bin malah terus tertawa sambil berkata, "Apa ada yang salah? Kau harus cepat bangun." "Kau bilang tak akan memaafkanku, bukan? Bacot." Bin kembali menyerang Hyun Song dengan kekuatannya hingga dada Hyun Song tertusuk oleh taring Beast Fang milik Bin. Serangan demi serangan terus berdatangan. Hyun Song tak bisa menghindari semua itu dan di sana dia mencoba untuk menahan serangan itu dengan tangannya sendiri. Namun karena yang ditahannya itu adalah bagian dari tubuh Bin yang telah berubah, jarum itu berhasil lolos dari tangan Hyun Song dengan berubah menjadi encer. Lalu seketika enceran dari jarum itu kembali mengeras dan melukai bagian dalam dari tangan Hyun Song sampai membuat Hyun Song kembali mengeluarkan darah dan dia kehilangan sebelah tangannya. Sambil kembali ke dalam wujud manusianya, Bin berkata, jeritan itu sangat indah. Mereka selalu berkata tidak akan memaafkanku, tapi dalam sekejap semuanya berubah saat bola mata mereka pecah dan organ dalam milik mereka hancur, serta tubuh mereka yang terpotong. Omong kosong yang mereka ucapkan sebelum langsung lenyap seketika karena tubuh mereka gemetar ketakutan. Kondisi Hyun Song sangat ironis. Organ dalamnya sudah terluka parah dan tubuhnya berlubang sampai dia tak bisa bergerak karena rasa sakit yang luar biasa melanda tubuhnya. Namun Bin di sana terus meledek Hyun Song yang belum bisa bergerak dengan berkata, "Kau datang bersama mereka, sungguh konyol. Kau mempertaruhkan hidupmu sendiri hanya untuk sebuah keadilan dan tugas." Tapi kemudian wajah Bin kembali berubah saat dia melihat Hyun Song yang mencoba untuk bangkit kembali sambil berkata, "Keadilan dan tugas? Ya, memang ada orang yang seperti itu. Tapi aku bukan seorang pahlawan seperti mereka. Bahkan sekarang yang kuinginkan hanyalah liburan dan menghabiskan waktu bersama wanita." Bin sangat terkejut sampai dia tak bisa mengedipkan matanya ketika dia melihat kalau pendarahan Hyun Song mulai terhenti. Sambil kepanikan, Bin di sana berpikir, "Tunggu, kenapa darahnya berhenti? Apa dia sudah pulih? Tidak mungkin. Dengan luka sedalam itu dia tak akan pulih dengan cepat. Oh, aku tahu. Orang itu memperluas ototnya sampai di luar batas untuk menutup dan menekan pembuluh darahnya yang robek." Hyun Song mengepalkan tangannya dan kembali berniat untuk menghabisi Bien. Dia berpikir kalau dirinya sebelumnya sudah pernah merasakan kesenangan. Bahkan saat itu dia seperti sedang bermimpi dan dia berpikir akan sangat nyaman jika dia bisa hidup normal dan menyenangkan seperti hari-hari sebelumnya. Tapi sekarang mimpi itu tak akan pernah menjadi kenyataan karena teman seisi sekolahnya telah dibantai oleh para monster yang tak memiliki perasaan. Sambil kembali mengeraskan giginya, Hyun Song berkata dengan wajah yang menyeramkan, "Agar aku bisa menjalani kehidupan di mana aku bisa tertawa dan bahagia, aku harus membunuh dan menghancurkan semua bajingan seperti kalian." Bin di sana langsung menanggapi hal itu dengan berkata, "Ya begitulah seharusnya. Kau harus menghancurkan semua yang menghalangi jalanmu. Itulah naluri alami dari para bias. Ayo bertarung seperti binatang buas yang sejati sampai salah satu di antara kita mati." Di tempat lain di sekitar area itu, satu kepala zombie telah terbelah menjadi dua. Kayong masih terus mengamuk dengan mencabik-cabik dan memotong semua zombie yang berusaha menyerang di bawah kendali Hana. Namun anehnya, berapa kali pun Kayong menebas kumpulan zombie itu, mereka masih bisa bergerak bahkan setelah kepalanya terpenggal. Di sisi lain, Hana terlihat sangat menikmati Kayong yang terlihat kesusahan. Ia tersenyum sambil berkata, "Potonglah mereka sebanyak yang kau mau, karena itu tak akan berguna. Karena mereka bukanlah makhluk hidup. Potong kepalanya atau tusuk jantungnya. Bahkan aku masih bisa mengendalikan mereka walau tersisa satu jari dari mereka." Kayong sangat terpojok, banyak zombie yang menahan dan menggerogotinya saat Hana berkata bahwa Kayong tak akan pernah bisa lolos jika dia tak segera memikirkan sesuatu dalam keadaan darurat tersebut. Hana di sana semakin bergairah dan dia berkata, "Hentikan pikiranmu yang tak berguna itu dan nikmati saja. Kehidupanmu hanyalah sebuah pertarungan yang tidak berguna. Jadi menyerahlah dan biarkan tubuhmu menjadi bonekaku." Namun sorotan mata Kayong masih tajam seolah dia masih memiliki tekad yang sangat kuat untuk melawan Hana dan menghabisi semua musuhnya. Bahkan Kayong terlihat semakin marah saat Hana menghinanya dengan berkata bahwa dirinya hanyalah sebuah mesin pembunuh yang cuma punya gigi. Kayong mulai mengingat masa lalunya saat dia terbangun di bawah derasnya hujan yang mengguyurnya. Dia tak tahu tempat keberadaannya dan dia hanya bisa mencium bau busuk yang membakar hidungnya. Bau dari hujan yang terasa sangat dingin, bau dari asap yang terbakar, dan bau busuk dari bangkai mayat manusia yang bergeletakan di sekitarnya. Tapi kemudian saat itu dia merasakan sebuah kekuatan dan kehangatan dari orang yang menggendongnya untuk pergi dari tempat tersebut. Orang itu adalah orang yang memberitahunya tentang namanya sendiri, meskipun sebenarnya Kayong tak mengenali orang itu. Saat itu orang yang menggendong Kayong berkata sambil tersenyum agar Kayong tak memperdulikan pandangan orang lain tentangnya dan omongan apapun yang mereka ucapkan kepadanya. Orang itu berpesan jika Kayong tak memiliki apa-apa maka dia
hanya perlu mencarinya sambil menikmati hidup sesukanya. Setelah mengingat hal itu, Kayong langsung menusuk dan membelah semua zombie yang berada di sekitarnya. Dia mengeluarkan sebuah skill. Dia mengeluarkan semacam skill yang sangat dahsyat sampai mampu mencabik-cabik dan mengoyak tubuh para zombie yang selama ini mengelilinginya. Hana sangat terkejut saat melihat hal itu. Dia tak menyangka kalau Kayong bisa lolos dari genggaman para zombie miliknya. Sedangkan Kayong sendiri di sana telah berubah dan sekarang dua buah pedang muncul dari kedua tangannya. Dengan wajah menyeramkannya itu, Kayong pun berkata, "Sekarang aku bertarung hanya untuk mencari tahu siapa diriku sebenarnya. Tapi kau siapa? Kau hanya seorang bajingan sesat yang terlalu takut untuk hidup sebagai manusia." Tapi justru karena Kayong yang berhasil bangkit kembali, Hana di sana semakin bersemangat dan dia berkata, "Aku pasti akan menjadikanmu koleksiku. Mata arogan yang kau miliki itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan tetesan keringat terakhirmu itu sangat mengagumkan. Aku tak sabar untuk menjadikanmu boneka favoritku." Di saat yang bersamaan, John dan Chanwo masih terus berbincang sebelum memulai pertarungan yang besar. Di sana John berkata sambil tersenyum, "Apa kau pikir kau adalah pelayan masyarakat yang setia? Sungguh memalukan." Chanwo menjawab hal itu dengan berkata, "Hidupku memang menyedihkan, tapi justru karena itulah aku bertarung agar aku tak mengulangi kesalahan yang sama." Dan juga anak-anak di sekolahan itu, mereka bersekolah untuk berjuang melawan kehidupan, tapi kau malah merebut semuanya dari mereka. Dengan santainya John kembali menjawab, "Anak-anak kelas yang kubunuh ya, kami selalu diposisikan sebagai orang jahat seperti biasanya. Tapi apa kau tak bisa melihatnya? Bukankah kita ini sama saja, sesama keluarga saling membunuh dengan berbagai alasan? Bahkan saat kau di sini mencoba untuk menyelamatkan umat manusia, umat yang kau lindungi itu sedang saling membunuh satu sama lain." Chanwo membenarkan hal itu dan dia tak mencoba membantahnya karena di masa lalu dia juga pernah melakukan hal yang serupa. Chanwo mengatakan kalau manusia selalu saling membenci dan menyakiti, namun terlepas dari itu hanya satu orang yang bisa dipercaya seorang manusia di dunia ini. Orang yang akan memberikan kekuatan dan keberanian untuk melanjutkan kehidupan juga adalah seorang manusia. Setelah itu Chanwo mengambil langkah pertama untuk menyerang sambil berteriak, "Meskipun jika kamu merobek ikatan yang kami bangun, kami tak akan hancur semudah itu, sialan." John juga menyiapkan serangannya bersamaan dengan Chanwo sambil berkata, "Kekuasaan cepat dengan mudah menghancurkan keberanian itu." Teriakan orang tak berdaya sama sekali tak ada artinya karena hidup mereka tak akan bertahan lama. Mereka berdua beradu tinju yang sangat kuat sampai menghancurkan tanah yang ada di bawah pijakan mereka. John tahu kalau dirinya sangat mengungguli Chanwo, lalu dia berkata, "Kau harus tahu kalau kekuatanmu itu tak cukup untuk mengalahkanku. Jadi menyerahlah sekarang, dasar bajingan." Tapi Chanwo tak ingin menyerah dengan mudah. Dia meneriakkan sebuah kata-kata dan seketika auranya berubah menjadi biru terang karena sebuah skill yang baru saja dikeluarkan olehnya. Saat melihat hal itu, John langsung terkejut. Dia mulai kepanikan karena batangan yang dipegang oleh Chanwo perlahan-lahan berhasil mendorong tinju kuat yang dilancarkan olehnya. Lalu setelah itu tangan milik John seketika terpotong oleh dorongan yang sangat kuat dari kekuatan yang baru saja dikeluarkan Chanwo untuk melakukan serangan balasan yang akan membuat pihaknya memenangkan pertarungan. Dan cerita pun bersambung. Sebuah kekuatan besar muncul di saat-saat terakhir dan membuat pertarungan semakin memanas. Apa bangkitnya kekuatan itu akan menjadi sebuah titik balik untuk memenangkan pertarungan atau malah membawa petaka? Pantengin terus kelanjutannya di channel ini ya guys ya. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.